Adik khususnya kelas 6 ya. Kali ini Bu Guru akan membahas IPAS bab 6 semester 2 ya, dengan topik B, benarkah energi akan habis? Kalian bisa buka buku kalian halaman 148 ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita jawab dulu pertanyaan esensial berikut ini ya. Apakah suatu saat energi dapat habis? Ya, jika pemakaiannya tidak diimbangi dengan konservasi energi. Konservasi energi itu seperti apa? Yaitu kita setelah memakai, kita juga berupaya mengembalikan atau menghematnya ya. Jangan hanya asal memakai saja. Apa dampaknya jika energi habis atau kita tidak dapat menggunakan energi? Semua peralatan, khususnya yang berdasarkan listrik, tidak bisa terpakai ya, karena hampir pada zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita membutuhkan bantuan peralatan yang membutuhkan energi listrik. Jadi dengan tidak adanya energi listrik, aktivitas manusia pun akan terganggu. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi? Kita bisa melakukan kegiatan yang real, yang mudah sekali kita lakukan, yaitu mencabut kabel listrik yang menancap pada stop kontak jika sudah tidak terpakai. Misalkan saja saat kalian sudah selesai mengecas HP atau laptop ataupun apapun ya, jangan lupa dicabut ya dari stop kontak ya, karena itu merupakan vampir listrik atau bisa tetap menyerap daya listrik ya. Jadi kita tidak menghemat energi, di situ malahan boros energi, begitu ya. Kita lihat percakapan antara ibu dan anak saat listrik mati nih. Sudah 1 jam tapi kenapa listriknya belum menyala ya, Mang? Iya nih, kita jadi nggak bisa mengerjakan apapun. Coba apa jadinya seandainya listrik mati selama 1 bulan? Wah, bahaya kalau kita seperti ini selama 1 bulan. Setiap malam gelap karena ada listrik. Karena lampu kan nggak nyala ya. Jadi nggak bisa belajar, kembali ke zaman dahulu memakainya lilin atau lampu minyak. Ketika tidak ada energi listrik yang mengalir ke rumah, maka semua peralatan yang membutuhkan energi seperti telepon, televisi, penanak nasi, kompor listrik, mesin cuci, dan masih banyak lainnya ya, maka semuanya akan terganggu ya. Jika energi listrik benar-benar habis, maka kehidupan kita akan sangat terganggu ya. Karena hampir semua aktivitas yang biasa kita lakukan zaman sekarang ya, karena berhenti karena tidak ada energi listrik ya. Jadi bagaimana ya jika kita benar-benar kehabisan energi? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus menghemat energi ya. Oke, mari kita refleksikan. Hal menarik atau yang baru yang kalian pelajari pada topik ini yaitu pentingnya energi listrik dalam membantu aktivitas manusia. Apakah semua peralatan yang digunakan dalam sehari-hari menggunakan energi? Tidak semua, tapi sebagian besar ya menggunakan energi, terutama listrik atau fosil. Apakah kalian masuk bergantung pada sumber energi fosil? Ya. Menurut kalian, apa yang terjadi jika kita bergantung pada energi fosil ya? Ketersediaannya akan habis jika tidak diimbangi dengan konservasi energi. Nah, kita akan belajar sumber energi itu berasal dari mana aja ya sumber energi itu. Tahukah kalian dari mana sumber energi berasal? Berdasarkan data yang dihimpun International Energy Agency, ternyata sumber energi listrik yang digunakan sehari-hari itu berasal dari bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, itu namanya bahan bakar fosil ya, yang merupakan SDA tak bisa diperbaharui. Jadi kita harus menghemat karena butuh waktu untuk pembentukannya, itu butuh waktu atau proses. Nah, prosesnya untuk mengembalikannya lagi butuh waktu jutaan tahun ya. Jadi merupakan sumber daya alam yang tak bisa diperbaharui. Bahan bakar fosil itu digunakan untuk memanaskan air ini biasanya dalam pembangkit listrik tenaga apapun ya, air, gas panas ya. Itu membutuhkan bahan bakar fosil. Jadi bahan bakar fosil yang digunakan untuk memanaskan air itu nanti terbentuk uap. Nah, kemudian uap itu akan dialirkan sehingga menggerakkan turbin. Nah, gerakan turbin inilah yang menghasilkan energi listrik yang selanjutnya akan dialirkan ke gardu-gardu dan rumah-rumah serta gedung ya.
Jika kita terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, maka bahan bakar tersebut akan berkurang, bahkan habis. Dengan demikian, kita tidak dapat menggunakan energi fosil lagi untuk kehidupan sehari-hari karena merupakan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui, butuh waktu yang lama jutaan tahun untuk mengembalikannya. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara merupakan zat-zat yang tersimpan di dalam kerak bumi ya. Masih ingat ya, bagian-bagian bumi itu ada inti, kemudian ada mantel, kemudian kerak bumi yang bagian luar. Bahan ini berasal dari tanaman hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu, membusuk dan tertimbun oleh tanah, pasir, batuan lainnya. Kemudian senyawa ini itu berubah menjadi batu bara, minyak bumi, gas alam setelah melalui proses penimbunan pemanasan selama jutaan tahun lamanya. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuk bahan bakar fosil. Itulah alasan mengapa bahan bakar fosil merupakan bahan bakar yang tidak terbarukan, begitu ya. Bahan bakar fosil sangat sulit dibuat dan sulit diperbaharui, tidak seperti air, udara, ya kan? Nah, ini contoh industri minyak dari bahan bakar fosil. Ini proses eksplorasi dan eksploitasi, proses penambangan minyak bumi dan gas alam, begitu ya. Menurut Ritchie, jika kita terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil seperti saat ini, maka diperkirakan pada tahun 2060, sekarang 2025 ya, kita akan kehabisan bahan bakar fosil. Akibatnya, perlengkapan dengan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor, mobil, mesin diesel, dan pembangkit listrik tenaga uap tidak dapat digunakan lagi. Otomatis produksi listrik juga berkurang. Hal ini dapat menyebabkan krisis energi. Itulah ya. Terbarukan artinya dapat diperbaharui, krisis artinya keadaan yang berbahaya, kritis. Ya. Apa yang sudah dipelajari dari bab B ini? Yang pertama, bahan bakar fosil termasuk ke dalam sumber energi tidak terbarukan atau dapat habis. Yang kedua, sumber energi listrik yang kita gunakan dalam sehari-hari sebagian besar dari bahan bakar fosil. Yang ketiga, jika bahan bakar fosil habis, maka menyebabkan krisis energi. Tanpa energi listrik, semua peralatan elektronik yang ada di rumah, kantor, rumah sakit, gedung, stasiun, dimanapun ya, bandara, tidak dapat digunakan ya, apalagi yang membutuhkan internet, koneksi internet itu juga tidak berfungsi. Untuk menghindari krisis energi, kita perlu menghemat penggunaan energi. Nah, itu saja ya. Stay tune terus untuk video berikutnya, kita akan membahas topik C yaitu energi terbarukan. Semoga kalian paham.